Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Rahayu dengan B1A118285 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Angkatan 2018. Baik, saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu hingga penyakit yang serius seperti MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau biasa disebut SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, kemudian diberi nama COVID-19. Berikutnya, kriteria orang yang akan dirapid test. Kriteria orang yang akan dirapid test terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama OTG, orang tanpa gejala, yang dimana mereka yang tidak menunjukkan gejala tetapi pernah melakukan kontak langsung atau kontak erat dengan seseorang yang positif COVID-19. Yang kedua ODP, atau biasa disebut orang dalam pemantauan, yang dimana seseorang demam dengan 38 derajat Celcius, riwayat demam atau pilek, sakit tenggorokan, batuk-batuk. Dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala pernah berada di negara atau wilayah dengan penularan lokal atau melakukan kontak erat dengan seseorang yang positif COVID-19. Yang ketiga, PDP atau pasien dalam pengawasan, yang dimana orang dengan infeksi saluran pernafasan akut, yaitu demam dengan suhu badan 38 derajat Celcius atau riwayat demam disertai salah satu gejala sakit pernafasan, misalnya batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat, dan dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala pernah berada di negara atau wilayah dengan penularan lokal. Berikutnya, alat dan bahan rapid test. Adapun alat yang digunakan pada praktikum percobaan mengenai rapid test COVID-19 yaitu yang pertama, rapid diagnostic test, yang kedua, tes utama atau disebut RT-PCR, yang ketiga, tes cepat molekuler yang biasa disebut TCM, dan yang keempat, APD alat perlindungan diri. Adapun bahan yang digunakan pada praktikum percobaan mengenai rapid test COVID-19 yaitu yang pertama sampel darah, yang kedua larutan buffer, dan yang ketiga alkohol. Berikutnya tata laksana dalam pemeriksaan COVID-19. Yang pertama tahap screening, di mana pasien akan melakukan tes wawancara dan observasi. Akan ditanyai oleh dokter atau petugas kesehatan tentang gejala apa yang sedang dialami sampai seperti apa riwayat perjalanan yang sudah dilakukan, dan apakah pernah berinteraksi dengan seseorang yang positif COVID-19. Yang kedua, tahap medical check up, yang dimana akan dilakukan cek darah. Cek darah ini memang tidak bisa digunakan untuk mendeteksi virus corona, tetapi dapat memberikan petunjuk penting mengenai masalah kesehatan pasien, seperti mendeteksi kanker, risiko penyakit jantung, fungsi hati, ginjal, serta kadar glukosa. Kemudian dilakukan rongsen atau rongsen toraks pada paru-paru. Tes ini digunakan untuk mengevaluasi organ yang berdekatan dengan paru-paru seperti jantung dan dinding dada. Tes rongsen ini tidak membutuhkan waktu yang lama dan juga persiapan yang banyak, sehingga rongsen itu akan membantu tenaga medis dalam mendiagnosis penyakit bagi pasien yang memiliki indikasi penyakit COVID-19. Selanjutnya tahapan menunggu, yang dimana hasil pemeriksaan pada tahap ini biasanya pasien akan dipindahkan ke ruang kontaminasi sambil menunggu hasil tes yang sudah dilalui sebelumnya. Yang berikutnya tahap pembayaran, di mana tahap pembayaran bagi pasien yang tidak dinyatakan corona biayanya terbilang cukup mahal, meskipun setiap rumah sakit rujukan memantok harga yang berbeda-beda, tetapi biasanya biaya ini tergantung dengan fasilitas serta pelayanan kesehatan yang disediakan. Rata-rata biaya yang tidak sampai pada tes virus corona dipatok dengan harga mulai dari Rp 200 sampai 700. Yang ketiga, ruang isolasi. Setelah pasien dinyatakan corona, maka ia akan dipindahkan ke ruang isolasi. Berikutnya, tes virus corona. COVID-19 atau tes swab, kemudian tes virus corona atau tes swab. Tes ini dilakukan dengan mengambil sampel jaringan sel pada hidung atau tenggorokan. Selanjutnya, rumah sakit rujukan ini akan mengirimkan spesimen ke 17 laboratorium yang sudah ditunjukkan oleh pemerintah
pemerintah. Spesimen ini yang akan melakukan uji dan mendiagnosis keadaan pasien yang memiliki indikasi corona, apakah positif menderita penyakit corona atau tidak. Normalnya, hasil tes virus corona atau tes swab ini membutuhkan waktu kurang lebih 3-4 hari. Dan yang terakhir, tahap pembayaran. Berbeda dengan biaya ketika pasien dinyatakan tidak corona. Biaya yang dikeluarkan untuk pasien yang sampai pada tahap tes virus corona selanjutnya rata-rata akan diminta untuk membayar dengan biaya total sebesar 1,5 juta. Perlu diketahui, biaya ini dikeluarkan jika melakukan tes secara mandiri di rumah sakit. Itulah sedikit pemaparan dari saya mengenai COVID-19. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.